Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kita bersimpuh kepada Allah, menghaturkan puja-puji kepada Allah, terus mengontakkan batin kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, dari mulai nikmat kita diciptakan oleh Allah Ta'ala dari setetes air sperma menjadi makhluk yang mulia sebagai manusia. Lalu nikmat dilengkapi diri kita dengan berbagai fasilitas yang begitu lengkap, kesehatan, sandang pangan, akal yang sehat, badan yang masih bisa bergerak dengan baik dan semangat, dan lebih-lebih di atas itu semua Allah masih memberikan kepada kita ketetapan dalam nikmat Islam dan iman, dalam nikmat ibadah dan penghambaan kepadanya subhanahu azza wa jalla. Allah di dalam kehidupan ini memperlihatkan kalau ingin menyesatkan orang maka disesatkan, tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Allah di dalam kehidupan ini memberikan tontonan-tontonan kenyataan. Kalau orang disesatkan oleh Allah menyembah patung, maka dia menyembah patung dan tak kenal Allah. Kalau Allah mentakdirkan orang itu menyembah benda-benda, menyembah makhluk-makhluk, maka dia selama hidupnya menyembah makhluk dan gak kenal Allah Ta'ala. Kalau Allah menyesatkan orang, dijadikan dia hobinya dalam jalur kemaksiatan yang menuju neraka, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Lalu lihatlah diri kita semua, ikhwanin al-kiram, renungi betapa besar nikmat Allah kepada kita. Kita diberikan oleh Allah modal hidayah, modal Islam, modal iman, yang itu diberikan kepada kita semata-mata karena karunia Allah, karena pilihan Allah jatuh kepada kita. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Keberadaan kita sebagai muslim, adanya tanaman iman dan Islam di hati kita tidak lain adalah anugerah Allah yang jatuh kepada kita. Karena Allah itu punya hak mutlak, punya hak prerogatif, yudhillu may yasha wa yahdi may yasha. Allah menyesatkan yang dikehendaki dan Allah memberi hidayah, petunjuk, taufik kepada yang dikehendaki. Dan alhamdulillah kita menjadi orang yang muslim, mukmin, menyembah Allah, mengenal Allah. Kita dipilih untuk duduk bersama-sama di majlis yang mulia mengharap ridha Allah karena Allah menghendaki kita. Alhamdulillah. Dan inilah tanda-tanda orang-orang ahli surga, orang-orang ahli jannah. Di antara tandanya adalah orang yang diberikan taufik oleh Allah untuk beriman, berislam, beragama, beribadah, menyembah Allah, senang kepada amal-amal baik, senang kepada orang-orang yang berbuat baik, cinta kepada amal-amal yang mengantarkan kepada surga. Ini semua karena Allah menjadikannya ada di hati kita. Maka Allah mengingatkan, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Allah mengatakan dalam Al-Quran, sebenarnya, sesungguhnya kalau kalian tuh cinta Islam, karena Allah yang menjadikan kalian cinta Islam. Kalau kalian tuh cinta keimanan, karena Allah yang memberikan pilihannya kepada kalian, kalian cinta keimanan. Cinta majlis ilmu untuk menambah iman, cinta bersolawat untuk menambah iman,
cinta kumpul-kumpul di masjid, duduk karena Allah untuk menambah iman. Ini yang menambah iman, ikhwanan al-kiram. Yang dikatakan oleh para sahabat, da'na nu'min billahi sa'ah. Para sahabat Nabi dulu kalau ngajak temannya pengajian, konco, kawan, ayo kita pengajian, bahasa kita. Kalau orang zaman dahulu mereka tahu hakikat pengajian adalah menambah iman. Kita duduk di sini 1 jam, ada proses pendekatan kepada Allah. Kita duduk di sini mendengar ayat Al-Quran, ada proses pendekatan kepada Allah. Kita duduk di sini mendengar sabda Nabi, nasihat ulama. Kita duduk di sini menahan sabar karena Allah. Ada proses pendekatan, pengenalan kepada Allah. Ada proses iman bertambah. Karena itu para sahabat dulu kalau ngajak temennya ngaji kayak gini, mereka bilang, konco, yuk kita nambah iman, ayo. Da'na nu'min billahi sa'ah. Ayo kita duduk 1 jam untuk menambah iman. Duduk kayak gini nambah iman. Kita mendengar Nabi disebut, semangat, Allahumma salli ala Muhammad. Kita di majlis semacam ini membaca sirah Nabi, membaca qasidah Nabi, semangat. Ini tanda iman. Orang yang sudah punya kontak batin dengan Nabi, ketika disebut nama Nabi, semangat, cinta, semangat rindu, semangat kenangan-kenangan yang indah dengan Nabi. Shallu ala Nabi Muhammad. Seperti orang kalau dia hobinya pemain bola, atau dia hobinya artis-artis bintang film, atau dia hobinya kuliner, disebut nama kuliner tertentu dia sudah getaran hatinya luar biasa. Orang yang cinta pemain bola tertentu, bintang bola tertentu, disebut namanya udah getar hatinya luar biasa. Pengen lebih kenal, kepengen memuji, kepengen menceritakan tokoh pemain bola tadi, yang semuanya itu tidak ada manfaatnya di akhirat. Tetapi kalau muji Nabi Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, di akhirat bermanfaat. Kalau orang memuji Rasul, di akhirat jadi kabel syafaat. Kalau orang ngelem kanjeng Nabi hidupnya, maka dia orang yang di akhiratnya dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliaulah Rasulullah yang di masa hidupnya beliau memasang mimbar khusus untuk para sahabat yang ingin memuji beliau. Memuji kanjeng Nabi bukan amalan yang bid'ah. Memuji kanjeng Nabi bukan amalan yang baru-baru di zaman akhir ini. Memuji kanjeng Nabi dengan syair, dengan puisi, itu bahkan sudah dilaksanakan di saat Nabi masih hidup. Bahkan Nabi membuat mimbar, menyiapkan mimbar untuk para sahabat yang ingin memuji beliau. Maka berdiri Hasan bin Thabit, sahabat Nabi, memuji Nabi dengan syair-syairnya. Maka diriwayatkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib menggubah puisi-puisi yang indah memuji Nabi. Ada sahabat lagi yang lain namanya Ka'ab bin Zuhair, memuji Nabi dengan syair-syair yang terindah, yang dikenal dengan syair Banat Su'adu. Nabi menyiapkan mimbar, Nabi menyiapkan satu tempat untuk sahabat yang ingin memuji Nabi. Kenapa? Karena Nabi faham memuji Nabi itu iman, memuji Rasul iman, memuji Nabi pahala, memuji Nabi berarti cinta Nabi. Cinta Nabi itu adalah patokan iman. Tidak sempurna iman kepada Allah kalau nggak muji Nabi, nggak cinta Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Datang Sayyidina Umar kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rasulullah, Kanjeng Rasul kepengen matur, napa Umar? Kula niki ngangen-ngangen. Saya lagi ngerenung. Saya itu cinta banget sama jenengan ya Rasulullah. Cinta banget. Lebih daripada si cinta kepada anak, kepada istri, kepada siapapun juga. Istri dengan jenengan lebih saya cintai jenengan, kata Sayyidina Umar.
Nomor satu jenengan ya Rasul. Anak lebih saya cintai jenengan daripada mereka. Harta benda lebih saya cintai jenengan daripada harta benda. Artinya kalau mau jadi pengorbanan, dikorbankan istrinya, anaknya, hartanya demi Nabi sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tetapi masih ada satu yang belum ya Rasulullah. Rasulullah tanya, apa itu? Saya lebih cinta diri saya daripada jenengan. Apa kata Nabi? La ya Umar, la ya Umar. Gak bisa begitu hai Umar, kata Nabi. Gak bisa begitu hai Umar. Wallahi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kata Rasulullah pas bandrol Pak, Kanjeng Nabi mulai ngendika pas bandrol. Enggak takut orang, enggak takut siapapun juga. Nabi kalau ngendika wahyu, Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian Sayyidina Umar nih orang yang ditakutin. Rasulullah langsung saklek. Umar, enggak begitu. Demi Allah, kata Kanjeng Nabi, demi Allah, tidak sempurna iman seseorang dari kalian, walaupun kamu hai Umar, tidak sempurna imanmu sebelum engkau mencintai aku melebihi dirimu, melebihi anakmu, melebihi cintamu kepada istrimu, harta bendamu, dan semua manusia di dunia ini. Kalau sudah Nabi nomor satu di hati kita, maka itu hakikat iman sudah menghunjam dalam diri kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayyuhal ikhwanul kiram, karena kita duduk di sini dalam rangka tadi kita mengorbankan waktu. Mungkin yang lagi seneng apa kalau pagi-pagi gini, tinggal dulu deh sholawatan dulu buat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita mungkin hari pagi ini ada rencana mau kemana, tunda dulu, kita mau ngaji, mau nyenengin Nabi. Demi Nabi pokoknya kita ngaji. Paling seneng Nabi dapat laporan kalau umatnya ngaji. Allahumma sholli ala Muhammad. Mungkin ada yang sakit, kurang sehat, nggak apa-apa deh. Buat Nabi apa yang namanya sakit jangan dirasa. Ada menamai orang mungkin ada ini itu, udah tinggalin semua untuk Nabi, kita siap apa saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kita udah kebiasaan gitu tuh Pak, nanti kita tuh seneng dan kita tuh punya kontak batin. Kalau sekarang kita di dunia hanya berapa tahun mengorbankan banyak yang kita cintai demi Nabi, tahu Kak? Kita akan tahu, kita akan yakin nanti ada saat-saat di hari kiamat ketika semuanya mundur yang pasang dada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Di saat yang lain kabur gak mau nolongin kita, yang datang di depan Allah menolong kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan datang masa di mana nanti di hari kiamat kita butuh Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Semua Nabi angkat tangan, semua wali angkat tangan, semua ulama angkat tangan, semuanya takut di hari itu kepada Allah. Khusya'an absaruhum tarhaquhum dhillah. Di hari kiamat nggak ada pangkat yang bisa diangkat di hadapan Allah. Orang semua ketakutan karena dosa-dosa mereka. Manusia semua ketakutan karena akan dimasukkan ke neraka. Manusia semua penuh dengan rasa takut. Minim-minim dia cemas. Apakah dia termasuk orang yang diampuni atau tidak diampuni? Maka di saat itu semua orang sibuk dengan dirinya, nafsi, nafsi, nafsi. Nabi-nabi dimintai tolong oleh umat manusia, mereka mengatakan nafsi, nafsi, mohon maaf saya nggak bisa nolong kalian, saya lagi sibuk diri saya sendiri. Nabi-nabi begitu, bagaimana yang lain? Di saat itulah kita tahu siapa itu Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika manusia semua datang kepada Rasulullah di hari kiamat, kalau nabi-nabi lain mengatakan nafsi, nafsi, beliau jawab ana laha, ana laha, ana laha. Allahumma sholli ala Muhammad. Apakah kalian sudah kehilangan semua jalan?
Apakah kalian kehilangan semua pangkat? Apakah tidak ada lagi orang yang bisa menolong kalian? Saya yang akan menghadap Allah. Saya akan minta tolong kepada Allah untuk kalian. Saya yang akan sujud kepada Allah untuk kalian. Fayasjudu sajdadan tahtal arsy fayulhimuhullahu subhanahu wa ta'ala mahamida majami'al mahamidi fayasjudu sajdan tawilah thumma yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa' ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل أمتي أمتي. Di saat itu Rasulullah kemudian sujud di bawah arsy-Nya Allah dengan sujud yang panjang yang lama, memuji-muji Allah dengan pujian yang sempurna, dan Allah yang mengilhamkan pujian itu kepada hati Nabi. Rasulullah sujud panjang, memuji Allah, memuji Allah, memuji Allah, tak henti-hentinya memuji Allah. Sajdatan tawilah, sujud yang panjang, sampai Allah mengabulkan dan memanggil, wahai kekasihku Muhammad, sudah cukup sujudmu, angkat kepalamu, minta yang kau mau aku beri, apa yang kamu inginkan aku turuti. Maka Rasulullah langsung menjawab, ya Rasul, ya Allah, umatku, ya Allah, umatku, ya Allah, umatku. Pertama yang disebut bukan dirinya, bukan istrinya, bukan anaknya, bukan kroninya, bukan kelompoknya. Rasulullah langsung mengatakan, ummati, ummati, ya Rabb, tolong umatku, ya Rabb. Begitu besar cinta Nabi kepada kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu agung cinta Rasul dan sayang Rasul kepada kita. Kita ketika mendapatkan kesempatan emas, akan diberi apa yang dia mau, akan dituruti yang dia mau. Yang dimintakan kepada Allah langsung pertama kali umatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Adakah manusia sehebat itu cintanya kepada kita? Adakah tokoh yang semulia itu hatinya kepada kita? Orang sekarang Mbak kalau dapat kesempatan udah gak ingat orang lain. Dapat proyek udah lupa teman. Kalau perlu makan teman dia. Kalau perlu dia makan saudara. La ilaha illallah. Rasulullah dapat kesempatan emas. Di saat itu, apa yang kau minta ya Rasulullah aku turuti, apa yang kau inginkan aku penuhi. Langsung bilang ummati, ummati, umatku ya Allah, umatku. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa درجي عدفة رات العالم يا وهيل الجود والكرم يا رسول اللهم صل عليه صلى الله عليه رفيع الشان عذبة يا جيرة العالم يا أهين الجود والكرم عذبة يا جيرة العالم يا أهين الجود والكرم كرمي نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان
حسن يا رسول الله صلى الله عليه يا رفيع الشان والدرج يا يا جيرة العالمين يا ويل الجود والكرم نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم آمنوا وبآيات القرآن عنوا فالتئت فينا أخا الوهني يا رسول الله سلام عليك صلى الله عليه رفيع الشان والدرج عتبة يا جيرة العالمين يا وهيل الجود والكرم صلوا على النبي محمد. Di dalam mengontakkan hati kita kepada beliau yang mulia Kanjeng Rasul, maka kita memerlukan kabel-kabel yang banyak, dan Rasulullah telah menawarkan banyak kabel kepada kita. Kalau kita kepingin punya sambungan dengan Rasulullah, ada kabel-kabel banyak, ada kabel-kabel yang bisa kita pilih menjadi kabel kita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui kelemahan umatnya, mengetahui kekurangan-kekurangan umatnya, terutama yang datang di akhir zaman. Maka beliau memberikan kabel-kabel yang ringan bagi orang yang mungkin kepingin yang ringan-ringan. Orang yang memperbanyak salawat itu kabel dengan Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah bersabda, Bapak Ibu, dalam hadis yang sahih, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Orang yang paling dekat nanti tempatnya di sisiku, yang paling dekat Allah. Yuk kita belajar ngerasain nikmatnya paling dekat dengan Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita semua kepingin dekat dengan pejabat, kita kepingin duduk sebelahnya Pak Camat, Pak Bupati, pengen kita tuh. Kita pengen dipanggil sama calon presiden, lagi calon gitu, durung presiden, niku sampean mun kepengen, wah umpamane aku diundang di awe-awe kok nandinge, wah mulya gitu. Kita kepengen dekat duduk dengan calon presiden, kepengen duduk paling dekat dengan presiden. Itu semua habis selesai di dunia itu. Jabatannya hanya 5 tahun, paling pol 10 tahun. Itu pangkat-pangkat dunia itu selesai sebentar. Kalau mau cari pangkat yang paling hebat, yang abadi di hari kiamat di surga, paling dekat dengan Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah kasih kabel, Pak. Kata Rasulullah, orang yang paling dekat tempat duduknya di sebelahku adalah orang yang paling banyak sholawatnya kepadaku. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Karena itu dalam duduk kita, berdiri kita, di rumah, di mobil, di kantor, di kerjaan, mungkin lagi istirahat, sholawat. Perbanyak sholawat. Pegang tasbih, baca sholawat. 100, 200, 300, 500, 1000, 2000, dah luar biasa. Sholawat, kabel yang paling ringan tuh sholawat. Apalagi buat kita-kita nih Pak, sholawat nggak perlu wudhu, sholawat nggak harus ngadep kiblat, sholawat nggak perlu duduk, mau sambil berbaring, sambil kita mungkin ngomong, sambil kita menghadap kemanapun kita sholawat sah, dapat pahala.
Yang penting nggak di kamar mandi aja. Kita bersolawat sambil nyetir, kita bersolawat sambil ngapain aja sah, pahala. Bahkan kata para ulama, solawat termasuk 4 amal yang diterima oleh Allah walaupun nggak khusyuk. Amal nih kalau nggak khusyuk nggak kabul, Pak. Ibadah kalau nggak khusyuk nggak kabul, karena syaratnya amal harus khusyuk. Harus khusyuk. Tapi ada pengecualian, amal 4 nggak khusyuk tetap kabul, tepat manfaat. 1, sholawat kepada Nabi, shallu ala Nabi Muhammad. Orang yang bersolawat makbul, nggak namanya orang sholawat nggak makbul, nggak ada. Yang penting dengan adab, dengan sopan. Bukan sholawat dibuat ngiping-ngiping joget, bukan sholawat dibikin untuk acara-acara mempertontonkan show-show yang di situ justru menghina syiar-syiar Allah. Bukan sholawat dengan gaya-gaya lagu-lagu dangdut dan lagu-lagu rock yang akhirnya menjadi permainan dan guyonan. Wal'iyadzubillah. Bersolawatlah dengan adab kepada Nabi. Sholawat termasuk amalan yang walaupun belum khusyuk dapat manfaat, dapat barokah, qabul di sisi Allah Ta'ala. Adimis salata ala nabiyyi Muhammadin faqabuluha hatmun bighairi taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salat ala al-habib Muhammad. Semua amal enggak diterima kalau enggak khusyuk, enggak ikhlas, kecuali sholawat kepada Nabi. Qabul ikhlas dengan syafaatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu banyakin sholawat, banyakin sholawat. Bahkan dikatakan, Pak, zaman akhir orang kalau nggak ketemu guru thariqah, zaman akhir nyari guru thariqah susah. Sekarang thariqah ini macam-macam. Ada thariqah ukhrawiyah, ada thariqah dunyawiyah, ada thariqah yang melenceng dari garis-garis thariqah yang sebenarnya banyak. Ya, ada orang namanya guru thariqah punya amalan yang aneh-aneh, nggak sholat, nggak ibadah. Ada orang ngakunya dia guru thariqah, sama perempuan dia begitu vulgar, megang semua perempuan yang ingin berthariqah dengan dia. Oh, thariqah apa? Thariqah setan apa thariqah Ar-Rahman? Macam-macam thariqah sekarang. Kalau kita lihat sekarang harus ngati-ngati kalau berguru thariqah, siapa gurunya, harus kita teliti bagaimana sunnahnya, bagaimana syariatnya. Kalau ada ulama dia dikenal sebagai guru thariqah, ya, atau memperkenalkan dirinya sebagai guru thariqah, tapi syariatnya nggak jalan, ngati-ngati dulu, jangan langsung berguru kepadanya. Karena kita diberi oleh Nabi patokan untuk keselamatan kita syariat. Oh, ini orang hakikatnya sudah tinggi sehingga syariatnya nggak berjalan buat dia. Oh, nanti dulu. Kalau yang ngomong dia atau krunya dia, kita jangan percaya dulu. Harus ngati-ngati, Pak. Setiap hakikat yang tidak sesuai dengan syariat adalah kebatilan. Fa kullu haqiqatin tukhalifu syariah fahiya batilah. Setiap hakikat yang tidak sesuai dengan syariat maka dia batilah, batil. Harus kita ngati-ngati. Bagi orang yang mungkin sudah ketemu guru thariqahnya, Masya Allah, hani'an laka, selamat buatmu, pegang gurumu sebagai wasilah untuk kenal nabimu, dan dari jalan itulah kau akan dekat dengan Allah. Orang tidak akan bisa dekat dengan Allah kecuali melalui pintu Rasulullah. Dan orang tidak akan bisa dekat dengan Rasulullah kecuali melalui pintu guru futuh, guru yang dia pegang, yang dia sudah dekat dengan Rasulullah. Karena jalan menuju akhirat, jalan menuju dekat kepada Allah sangat berliku-liku, sangat berbelok-belok.
ada tanjakan, ada turunan, ada terjal, ada halus. Yang di situ semua banyak godaan dari setan, dari nafsu, dari dunia dan macam-macam godaan. Maka untuk itu orang perlu guru penuntun. Kalau belum ketemu gimana nih? Golek guru durung ono sing mantep. Golek guru dereng ono sing iso dicekeli tenanan. Atine dereng mantep. Kata para ulama, yang paling bagus untuk akhir zaman kalau belum ketemu guru adalah langsung kontak Nabi dengan banyak sholawat gak berhenti. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Fa iktharus sholawat yanubu manabas syekh wa yaqumu maqamas syuyukh lis-sayri ilallah. Orang yang memperbanyak salawat kepada Nabi tiap menit, tiap nafas, dimanapun dia bersolawat, cinta, asyik dengan Nabi, maka dia akan dijadikan oleh Allah gurunya langsung Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Bagaimana itu caranya? Ketika orang sudah hobi solawat, cinta Nabi, cinta solawat, hobinya waktunya solawat, maka dia akan dengan mudah mendapatkan karamah mimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila telah dia mendapatkan karamah sering bertemu Nabi dalam mimpi, maka Nabi akan mengarahkan dia dalam satu hal apa, mikir, Nabi datang dalam mimpinya diarahkan, kamu begini. Ketika ada satu kebingungan atau satu pilihan, Rasulullah datang, kamu milih begini. Rasulullah langsung yang kasih isyarah, langsung kasih petunjuk melalui mimpi-mimpi, dan mimpi Nabi Muhammad pasti hak, nggak mungkin salah. Sallu ala Nabi Muhammad. Tapi orang mimpi Nabi nggak bisa ngaku-ngaku, Pak. Kalau ngaku-ngaku malah kualat. Orang yang ngaku-ngaku mimpi Nabi dan dia tidak pernah, belum mimpi Nabi, maka dikasih musibah, nggak akan pernah mimpi Nabi. Hati-hati orang. Man ta'ajjalal amra qabla awanih uqiba bihirmanih. Orang itu kalau kesusu mendapatkan maksudnya dengan cara yang tidak baik, maka akhirnya dia nggak dapat sama sekali sampai akhir hayatnya. Anak kecil belum saatnya naik motor, memaksakan diri naik motor, akhirnya apa? Warung ngegas mencolot, kejelungup melebu jurang. Akhirnya patah kakinya semua, selama hidupnya nggak bisa naik motor lagi, kesusu, durung wayahe. Kadang-kadang tiang niku kelebon nafsu, durung apa-apa wis kesusu dari karamat. Itu lagi hijrah 3 tahun, itu majlis lagi 5 tahun, wis kepengin ndang keramat dadi waline Allah. Langsung cerita keramatku, kesusu, ojo kesusu, sabar. Orang yang tergesa-gesa kesusu dengan suatu maksudnya sehingga dia mengambil jalan pintas yang tidak benar, akhirnya dia dikasih akibat enggak mendapatkan maksudnya sama sekali sampai akhir hayatnya. Orang yang begitu kepengin ndang keramat, ngarang cerita mimpi Nabi, kepengin ndang dikatakan ini hebat kewaliannya, langsung ngarang cerita mimpi Nabi, maka orang semacam itu akan diberi akibat oleh Allah, hatinya tertutup, enggak mimpi Nabi sampai akhir hayatnya. Wal'iyadzubillah. Maka dari itu saudara-saudara, kita perlu ya di zaman akhir ini perbanyak salawat, termasuk amal untuk kita bisa ketemu Nabi, mimpi Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan kalau kita mimpi Nabi, enggak perlu cerita-cerita kepada orang, jadikan itu rahasia kita dengan kekasih kita. Ada satu kenikmatan khusus ketika seorang kekasih mampu menyimpan rahasianya dengan kekasihnya. Ada kenikmatan khusus. Karena namanya rahasia, seperti kita dengan istri. Antara kita dengan istri kita ada hal-hal rahasia. Tidak boleh orang tahu. Tidak boleh ada orang yang dapat cerita itu. Seorang suami yang dia cinta dan menghargai istrinya, dia nggak akan cerita apapun yang kira-kira kurang baik tentang istrinya atau mungkin mengurangi kehormatannya. Seorang istri yang salihah,
yang bertakwa takut kepada Allah, dia nggak mungkin pernah menceritakan tentang kekurangan suaminya kepada perempuan lain atau siapapun juga atau laki-laki lain, karena dia takut kepada Allah, karena dia cinta kepada suaminya, menghormati suaminya. Dan ini kalau bisa dilakukan, ini adalah ibadah. Dan ada keindahan nikmat di hati ketika suami bisa menjaga kehormatan istri dan istri bisa menjaga kehormatan suami. Ampun kata saniki kadang-kadang wong niku pripun melu kemajuan zaman tapi kebablasan saniki. Nek ana apa-apa curhat langsung pasang status. Wah, ngeluh ndasku. Ya, status orang-orang sekarang itu. Ngeluhkan istrinya pasang status, ngeluhkan suaminya pasang status. Mohon maaf, ini bisa jadi dosa. Wong lanang kok turu terus kaya gombal amoh. Dijolno ra payu. Wah, ngoten niku nggih ya, mboten pareng gitu. Istrinya punya kekurangan apa, langsung suaminya pasang status tentang istrinya dan kekurangannya. Waliyadzubillah. Hati-hati ya. Sampai Rasul cerita dalam hadis, kalau ada laki-laki dan istrinya malam-malam berduaan, kemudian ketika pagi-pagi si istri kumpul sama komunitasnya cerita tentang suaminya. Tadi malam suamiku gini. Kemudian si suami pergi ke komunitas suami laki-laki menceritakan istrinya kepada laki-laki lain tentang tadi malam. Tadi malam bu istriku begini. Apa kata Nabi? Fa innama huwa syaitani. Dia adalah ibarat dua setan yang bersenggama di tengah jalan. Wal'iyadzubillah. Setan laki-laki dan perempuan bersenggama di tengah jalan. Ditamsilkan begitu hina oleh Nabi kalau seorang laki-laki menceritakan rahasia tentang istrinya dan istri menceritakan rahasia tentang suaminya. Hati-hati saudara-saudara. Kita bangun kemuliaan keluarga kita dengan menjaga rahasia. Orang yang mimpi Nabi, salah satu adabnya merahasiakan mimpinya, agar dia punya kenikmatan menjaga rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanan al-kiram, termasuk daripada orang punya kabel dengan Nabi di hari kiamat adalah memperbaiki wudhu yang baik. Ketika Nabi ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, nanti di hari kiamat bagaimana jenengan bisa mengenali umat jenengan? Manusia kumpul jadi satu, manusia berkumpul jadi semuanya, mulai zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi berapa juta orang, berapa ratus juta, berapa miliar orang. Bagaimana jenengan mengenali umat jenengan? Manusia begitu banyak. Rasulullah menjawab, Allahumma salli ala Muhammad. Yub'atsu ummati yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu' fa idza tawadda ahadukum falyuhsin wudu'ah. Kata Rasulullah, di hari kiamat nanti umatku memiliki penampilan yang khusus. Umatku punya penampilan yang spesial. Apa itu ya Rasul? Iya, umatku di hari kiamat nanti aku tandai dengan apa? Bercahaya wajah mereka, bercahaya tangan dan kaki mereka dari barokah wudhu mereka. Karena itu kata Rasulullah, kalau kalian berwudhu, berwudhulah dengan baik. Jangan asal-asalan. Jangan kita wudhu sak karepe dhewe. Wudhu yang baik mengikuti Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, niki ya. Monggo ngaji fikih niki dikuatke ya. Kula kepingin ngaji fikih sing kathah niku ya, supaya tiyang ngamal dengan betul-betul fikih itu ya. Masjid-masjid itu takmir masjid monggo, sing jenengan gada majelis teng masjid teng musolane, jangan sampai ngajinya hanya tasawuf saja. Ngajinya bab hati masalah tasawuf. Bagus, tasawuf bagus, tapi dosisnya jangan kelebihan. Lebih penting fikih. Fikih itulah asli ilmunya Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Bagaimana jenengan berwudu sesuai wudunya Nabi? Fikih.
Bagaimana jenengan mandi seperti mandinya Nabi, fikih. Panjenengan bagaimana pergi ke masjid dari rumah itu, melangkahnya, doanya, amaliyah bagaimana, cara gaya jalannya bagaimana, itu fikih Pak, fikih. Sampai nanti masalah yang lain, masalah sholat apalagi, bagaimana kita sebagai imam, bagaimana kita sebagai makmum, bagaimana ketika kita sholat jahriyah, bagaimana dalam sholat sirriyah, itu semua fikih itu semua warisan Nabi itu. Dan orang bisa dekat dengan Nabi di antara caranya adalah mengamalkan itu, fikih-fikih tadi itu. Tasawuf perlu, ya, tapi dosisnya jangan berlebih. Kata Imam Malik radhiyallahu anhu, barang siapa yang belajar fikih berlebih dosisnya sampai nggak belajar tasawuf, maka dia lama-lama menjadi seorang yang fasik. Berilmu tinggi fikihnya tapi amaliyah kurang, salah juga. Dibalik, barang siapa yang senang ngaji tasawuf, semua kajiannya tasawuf, bab ikhlas, bab khusyuk, bab bagaimana zikir qalbi, bab tasawuf. Tapi kadang-kadang bab fikih nggak paham, bagaimana cara wudhu seperti Nabi, bagaimana sholat seperti Nabi, bagaimana takbiratul ihram yang benar, dia nggak bisa. Ini bisa membawa kepada kezindikan, kata Imam Malik. Kezindikan. Zindik yakni orang yang kemasukan satu pemikiran tentang pikiran-pikiran sufi yang berlebih, akhirnya dia nggak mau beramal. Merosok rumongso wis cedhak nang Allah sampai gak gelem salat. Lah iki termasuk wong-wong sing zindik ngono kuwi. Itu zindik. Rumongso wis cedhak nang Allah, duwe keramat sithik lah yo ndonga kabul, ndemek wong mari wis gak gelem nglakoni syariat niku wong sing zindik-zindik ngono. Al-Imamul Junaid ditanya oleh seorang murid, "Wahai Imam Junaid, bagaimana seseorang yang telah tampak dalam dirinya keramat-keramat, hal yang aneh-aneh, dan dia sudah enggak mau memakai syariat, wa za'amu annahum wasalu, dan mereka sudah mengasumsikan diri mereka orang yang sudah wusul kepada Allah, sudah nyambung, sudah sampai." Maka Imam Junaid, "Na'am, wasalu, walakinnahum wasalu ila nar, wasalu ila sa'ir." Kata Imam Junaid, orang yang kayak gitu jangan diikutin. Itu bukan sampai ke Allah, itu sampai ke neraka, kata Imam Junaid. Bukan saya, Imam Junaid. Al-Imamul Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu. Ini akibat tadi belajar tasawuf terlalu tinggi, fikih nggak jalan. Maka penting perimbangan fikih dan tasawuf. Ya, kita mau dekat sama Allah, wudu yang benar. Ya, kita niat, kemudian kita membasuh kedua tangan kita, sunnah. Kalau kita berkumur 3 kali, beristinsyak, memasukkan air ke hidung, kita hirup sedikit, kita semburkan 3 kali. Setelah kita membasuh wajah 3 kali, dan kita ratakan sebisa mungkin. Kadang-kadang orang berwudu, terutama kalau subuh itu beleknya masih nempel di matanya. Itu belek, ya, kalau tebal menghalangi air, maka wudunya nggak sah. Orang kalau wudu ketika subuh terutama beleknya dibersihkan. Itu wudu yang baik. Perlu ketenangan. Apalagi ya, mohon maaf orang yang nyun sewu nggih, kadang-kadang ada jenggotnya panjang atau mungkin punya brengos atau mungkin wajahnya ada beberapa yang nempel di sini. Perempuan, apalagi kalau dia sedang memakai make up untuk acara pengantin atau untuk apa macam-macam, ono sing kadang-kadang make up kandele sampai 2,5 cm. Ono ngono. Ya, kula mboten ngarani wong mriki, mboten wong mriki niku mboten. Itu. Nah, iki wong cedak-cedak kene wae. Nah, ngono gitu. Ya, perempuan kalau berwudu harus ngati-ngati, jangan gara-gara menjaga make up wudunya nggak bener. Ya. Lah kalau mau enteng ya sebelum bermake up wudu dulu. Nanti setelah itu kita bisa sholat dalam kondisi nggak harus wudu lagi selama nggak batal. Jadi ini penting masalah wudu karena kabel ke Nabi. Ya, Rasulullah mengenali kita dengan tadi itu, wajah kita bercahaya,
tangan kita bercahaya karena barokah wudu. Lah kapan barokahnya wudu? Kalau wudunya benar. Fa idza tawaddaa ahadukum falyuhsin wudu'ah, kata Nabi. Kalau wudu yang benar, kata Nabi. Sampai ada satu orang berwudu, dia tumitnya nggak kena air. Tumit, napa tumit? Tungkak. Ya, tungkak niku tumit niku. Ada orang berwudu di zaman Nabi, tumitnya masih kering karena nggak teliti. Dia sholat, Rasulullah ngelihat. Kemudian Rasul mengatakan, wailun lil aqabi minan nar, wailun lil aqabi minan nar. Ciloko, celaka orang yang berwudu tumitnya nggak kena air. Celaka, kata Nabi, masuk neraka nanti. Mengingatkan kita, kalau wudu jangan tergesa-gesa. Pastikan air menyeluruh ke semua wajah, ke tangan, kanan kiri, ya. Kita ulangi 3 kali. Terutama kalau kukunya panjang, harus diperhatikan. Jangan sampai ada penghalang-penghalang air. Ya. Dan sunnahnya juga jangan panjang-panjang. Itu, wong wis seneng ngaji lho, kukune dawa kayak butuh cakil. Gitu. Ya Allah, ki iso kondi. Ya ta? Wis santrine kiai lho, kukune sik dawa. Masya Allah. Loh, wong kuku dawa ki dadine apa, keramate apa, tak takon aku. Orang yang kuku panjang itu dalilnya apa dan keramatnya apa? Saya mau tanya. Kata ulama itu kuku panjang termasuk rumah setan. Rumah setan ada 3, kata para ulama. 1, kamar mandi. Maka kalau kita masuk kamar mandi, baca doa menangkis setan. A'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan kalau orang punya kamar mandi dalam kamar pribadi, ada jenengan punya kamar pribadi ada kamar mandinya. Jangan suka tidur malam gak ditutup itu kamar mandi. Karena Nabi mengisyaratkan orang yang masuk kamar mandi membaca doa anti setan. Maka kalau punya kamar mandi atau kita sedang di hotel, penginapan, ada kamar mandi di dalam kamar itu, jangan kita tidur kamar mandinya kebuka. Untuk ngati-ngati, karena itu tempatnya setan. Ya, mungkin bisa ganggu orang itu atau gimana, bisa macam-macam. Makhluk Allah itu punya karep sendiri-sendiri. Ya, tapi kalau kita udah berlindung, ya, kita tutup kamar mandi kita ketika mau tidur yang berada di dalam kamar kita, kemudian kita baca doa bacaan ayat kursi, kita baca, dijaga oleh Allah. Tadi kalau kita berwudu, ya, kita wudu yang baik. Ya, jangan sampai kita berwudu sembarangan. Nah, kalau kita punya kuku panjang, dipotong. Karena kuku termasuk rumah setan, kata para ulama. Kamar mandi rumah setan, kuku panjang rumah setan. Dan yang ketiga adalah pasar, rumah setan. Itu termasuk mal-mal kuwi wa akhwatuha wa abauha wa ummahatuha. Padha kabeh iku. Maksudnya kalau kita ke pasar jangan lama-lama. Boleh ke pasar. Wong Kanjeng Nabi ya ke pasar. Ya, tapi Nabi kalau ke pasar sesuai hajatnya dan pulang. Ya ana wong ki iktikaf nang pasar, masyaallah. Iso 4 jam gitu. Belonjone sak jam, jagongane nang pasar 3 jam, masya Allah. Ya, lah niku sing kedang hati-hati. Tempatnya orang sumpah palsu di pasar. Karena niki wong dodol niku sithik-sithik sumpah. Niki mun ditawa wong mau Pak Yai, ya toh, mun ditawa ngene kula mboten parengke. Wallahi, ngono wallahi barang. Ya, enggak usah sumpah-sumpah dalam jual beli. Ya, seakan-akan nama Allah itu dibikin murahan. Jangan kita sembarangan sumpah, apalagi untuk jual beli dunia. Naam. Ya, termasuk itu 3 hal kita, kata para ulama, rumah setan. Kalau orang berwudu kukunya panjang, ngati-ngati. Sebaiknya dipotong, kemudian kalau berwudu diteliti jangan sampai ada penghalang seperti kayak kotoran tanah di dalam kuku, itu termasuk menghalangi air. Ya, baik. Kemudian kita mengusap rambut kita dengan air, ya, minimal bagian ubun-ubun 3 kali, ya, sunnahnya begitu. Lebih bagus diusap semua malah lebih afdal, ya. Mengusap telinga kita walaupun sunnah tapi ini muakkadah. Kemudian kita membasuh kaki, ya, dan kaki termasuk banyak orang yang salah tadi karena tumitnya waktu berwudu enggak basah, enggak kena air, karena tergesa-gesa. Ya. Barangkali kalau kita orang yang profesinya itu bersentuhan dengan hal-hal yang nempel-nempel, ya, maka kalau ada lem dibersihkan dulu, Pak. Ya.
Orang yang ada lakban dibersihkan dulu, ada tipek dibersihkan dulu, ada tanah dibersihkan dulu, karena itu menghalangi air. Kalau orang yang berwudu setiti karena Allah dapat pahala, dapat derajat. Wah repot, ya, repotnya dapat pahala, nggak gratisan, Allah kasih pahala. Ya, nah, ini ketelitian dalam berwudu penting, karena Nabi pesan kalau wudu yang baik jangan asal-asalan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu kabel-kabel ya, termasuk kabel di antara kabel yang paling afdal adalah memperkuat iman kita kepada Allah dan Rasulnya ya. Jadilah orang yang kalau apa yang dapat dari Nabi kita terima, kita utamakan. Sabda Nabi nomor satu, firman Allah nomor satu. Ada satu penemuan Barat, ada penemuan Eropa, penemuan siapapun juga tidak sesuai dengan Al-Quran, udah jangan percaya, udah. Nomor satu firman Allah, nomor dua firman sabda Rasulullah, itu iman saya. Yang melanggar dua itu aneh nggak terima, udah selesai, itu iman. Orang yang iman semacam ini oleh Nabi nanti akan dihargai, dia orang yang dekat dengan Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau sudah Allah cerita, Nabi cerita, mau satu dunia nggak percaya, cuekin, ikutin Nabi. Isra Mi'raj Nabi, mukjizat Nabi, Rasulullah terbang ke langit sampai 7 lapis langit, sampai ke arsy. Akal manusia nggak terima Pak, teknologi belum sampai ke sana Pak. Orang bilang nggak percaya satu dunia, udah biarin, kita yakin sama Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Yakin dengan mukjizat Nabi termasuk kesempurnaan iman dan syarat iman. Orang mengaku iman kepada Allah, tapi dia nggak percaya Nabi Isra Mi'raj, imannya batal. Orang percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, ngakunya begitu. Isra Mi'raj Nabi nggak yakin dia. Wah, aku gak percaya mosok ono menungso iso nang langit, itu orang nganggo alat sampai nang arsy, bali nang omahe, ora tekan subuh, cuma waktu yang singkat, gak percaya aku, gak mlebu akal. Ya, imanmu batal, Pak. Salah satu daripada kesempurnaan iman dan syarat iman, yu'minuna bil ghaib, mengimani hal yang gaib. Di awal Al-Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman kepada hal gaib. Walaupun kita enggak ngelihat, kita belum ketemu, belum nemuin, tapi Allah cerita, Nabi cerita, udah iman, yakin. Allah cerita Isra Mi'raj dalam Al-Quran, kok kita enggak yakin? Maka alhamdulillah ya, kita masih ketemu bulan Rajab tahun ini ya, kuatkan iman kita kepada mukjizat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan tugas kita Rajab ini ada pembersihan terus sambil mempersiapkan ketemu bulan Sya'ban. Nanti bulan Sya'ban nanti kita menyongsong Ramadan. Semuanya panjang umur, sehat walafiat. Insyaallah disenangkan oleh Allah. Ya, disenangkan hajatnya dikabulkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah semua urusannya. Amin Allahumma. Yang sakit disembuhkan oleh Allah. Insyaallah yang punya rasa takut dihilangkan rasa takutnya. Sehingga menjadi orang yang baik dan tenang dalam kebaikan. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin.